Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Faisal Sahlan, NIM G3IMN 25044, salah satu mahasiswa pasca sarjana di Universitas Halauoleo, jurusan S3 Ilmu Manajemen. Untuk video kali ini, saya akan mencoba menyampaikan materi manajemen strategi dengan tema kedua, yaitu perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi berdasarkan model dari Thomas J. Whelan dan J. David Hanger. Oke, untuk di materi kali ini, perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi, saya ingin mengulang kembali definisi dari manajemen strategis. Manajemen strategis adalah suatu proses permanajemen untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, menjaga hubungan organisasi dengan lingkungan, terutama kepentingan para stakeholder, pemilihan strategi, pelaksanaan strategi, dan pengendalian strategi untuk memastikan bahwa misi dan tujuan organisasi dapat tercapai. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu visi organisasi. Definisi visi itu adalah pernyataan yang berisi gambaran keadaan organisasi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Kriteria rumusan visi itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama itu menggambarkan dengan jelas kondisi masa depan yang ingin dicapai. Maksud di sini yang ingin dicapai adalah organisasi di masa depan itu biasanya 5 sampai 10 tahun mendatang atau lebih. Visi ini berfungsi sebagai pembawa aspirasi dan pemandu arah utama. Visi menjawab pertanyaan, kita ingin menjadi seperti apa di masa depan. Kondisi masa depan yang digambarkan tersebut haruslah inspiratif dan menantang, sehingga mampu menyatukan dan memotivasi seluruh karyawan untuk bergerak ke satu arah. Menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang perlu diselesaikan. Jika di posisi saya sebagai seorang ASN, yaitu konsep yang biasanya ditemukan dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah seperti RPJMD atau Renstra SKPD. Yang berikutnya adalah sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang. Frasa ini sejalan dengan visi yang merujuk pada prinsip relevansi strategis yang sangat penting dalam perencanaan sektor publik atau organisasi yang memiliki tanggung jawab sosial atau juga mungkin pembangunan regional. Meskipun dalam buku ini berfokus pada manajemen korporat, konsep ini merupakan adaptasi dari kriteria relevan pada tujuan organisasi. Contoh visi itu seperti menjadi perusahaan terdepan dalam industri, atau juga bisa juga contoh visinya adalah menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan masyarakat. Oke, itu tadi untuk di tahap pertama tentang visi. Kita ke tahap kedua, yaitu misi organisasi. Definisi misi di sini adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Yang pertama itu adalah kriteria perumusan misi. Kriteria perumusan misi di sini adalah menjelaskan cara yang harus dilakukan sebagai wujud penjabaran visi. Frasa tersebut menunjuk pada perumusan strategi yang merupakan rencana aksi komprehensif untuk mengarahkan organisasi dari kondisi saat ini menuju kondisi masa depan yang digambarkan oleh visi. Yang berikutnya adalah memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan. Frasa ini merujuk pada misi organisasi di mana misi adalah elemen fundamental dalam manajemen strategis yang mendefinisikan keberadaan organisasi dan secara langsung mengatur batas-batas atau kerangka kerja bagi perencanaan di level selanjutnya. Contoh misi yaitu menyediakan produk berkualitas tinggi dengan layanan prima dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan melalui inovasi dan kualitas. Jadi saling berhubungan antara visi dan juga misi. Untuk yang ketiga adalah nilai organisasi.
Definisi nilai sesuai penjelasan di buku Whelan dan Hanger ini adalah nilai adalah prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Pentingnya nilai dalam organisasi yang pertama yaitu menjadi dasar bagi pengambilan keputusan. Maksudnya adalah nilai memiliki peran krusial sebagai dasar pengambilan keputusan karena ia bertindak sebagai kompas moral dan pedoman etika bagi setiap individu dalam organisasi, mulai dari level eksekutif hingga staf operasional. Nilai yang jelas dan konsisten memastikan bahwa keputusan yang dibuat di berbagai departemen dan tingkatan hierarki perusahaan akan selaras dan konsisten satu sama lain. Jadi istilahnya saling keterikatan satu dengan yang lain mulai dari level atas sampai level bawah dan memperkuat budaya mendukung pencapaian visi dan misi. Singkatnya, nilai adalah prinsip moral dan etika yang memberikan landasan filosofis bagi setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh organisasi. Yang kedua, yaitu mempengaruhi perilaku dan budaya organisasi. Maksudnya adalah merujuk pada pentingnya nilai inti organisasi atau core value dalam membentuk identitas dan cara kerja sehari-hari dari perusahaan. Dalam buku ini, Strategic Management dan Business Policy karya Whelan dan Hanger, nilai ditempatkan dalam kerangka internal scanning sebagai bagian dari budaya atau culture. Kesimpulannya adalah nilai membentuk iklim internal perusahaan. Dalam hal ini ia adalah software tak terlihat yang memprogram bagaimana orang-orang berpikir, bertindak, dan berinteraksi yang pada akhirnya menentukan identitas dari suatu organisasi dan seberapa efektif organisasi tersebut dalam mencapai visi dan misinya. Untuk yang keempat adalah tujuan organisasi. Di buku ini, tujuan organisasi adalah hasil yang diharapkan dari suatu proses yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Kriteria tujuan tersebut itu yang spesifik, yang dimaksud dengan spesifik pada kriteria tujuan organisasi adalah bahwa tujuan tersebut harus didefinisikan dengan jelas, tepat, dan terperinci sehingga tidak ada ruang untuk penafsiran ganda. Dalam konteks buku ini itu didefinisikan sebagai what results to accomplish by when. Untuk memenuhi definisi ini dan menjadi efektif, tujuan haruslah spesifik. Yang berikutnya adalah dapat diukur. Yang dimaksud dapat diukur ini, teman-teman, pada kriteria tujuan organisasi adalah bahwa tujuan tersebut harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga kemajuannya dapat dihitung, diukur, atau diverifikasi menggunakan angka, metrik, atau indikator kinerja yang jelas. Dalam konteks manajemen strategis, terutama dalam tahap evaluasi dan kontrol, model dari buku Whelan dan Hanger ini adalah kemampuan untuk mengukur kinerja adalah hal yang sangat vital. Yang berikutnya adalah dapat dicapai. Yang dimaksud dapat dicapai atau achievable pada kriteria tujuan organisasi adalah bahwa tujuan tersebut harus realistis, memungkinkan, dan dapat dilaksanakan dengan sumber daya dan kondisi yang dimiliki atau dapat diakses oleh organisasi. Jadi bukan sesuatu yang sangat harus dipaksakan, teman-teman, tapi mengukur dengan kemampuan dari organisasi tersebut. Ini adalah kriteria penting yang berfungsi sebagai uji kelayakan atau feasibility test dalam tahap formulasi strategi. Yang keempat ada relevan. Yang dimaksud dengan relevan pada kriteria tujuan organisasi adalah bahwa tujuan tersebut harus sejalan, penting, dan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian visi dan misi organisasi yang lebih besar. Ini adalah kriteria yang memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan organisasi benar-benar bermakna secara strategis. Dan yang terakhir adalah berjangka waktu tertentu. Yang dimaksud dengan berjangka waktu tertentu pada kriteria ini adalah bahwa setiap tujuan yang ditetapkan harus memiliki tenggat waktu atau deadline atau kerangka waktu penyelesaian yang jelas. Kriteria ini sangat penting karena menciptakan rasa urgensi dan memungkinkan organisasi untuk merencanakan langkah-langkah mereka secara terstruktur. Singkatnya bahwa
Berjangka waktu tersebut itu untuk memastikan bahwa tujuan memiliki batas waktu yang jelas, mengubah niat baik menjadi komitmen yang terukur dan terencana. Jadi kesimpulannya dari tema kedua ini adalah perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi sangat penting dan fundamental dalam manajemen strategis. Perlu memperhatikan kriteria dan contoh yang tepat dalam perumusan visi, misi, nilai, dan tujuan. Dan juga perlu diimplementasikan dan dievaluasi secara terus-menerus untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin dikritik atau diberikan saran, boleh dimasukkan dalam kolom komentar. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.